membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, para mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, selamat datang di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekarang Anda sudah resmi diterima menjadi mahasiswa. Saya ucapkan selamat bergabung. Mari kita berkarya, mari kita belajar. Kita akan belajar kurang lebih di sini berbagai program S1 selama 4 tahun. Ada yang lebih, ya mungkin ada yang pas, ada yang kurang sedikit-sedikit. Mari kita belajar dengan bersukaria. Kita ciptakan suasana belajar yang nyaman. Mari kita belajar dengan berbagai cara. Mari kita buka pikiran seluas-luasnya. Para mahasiswa, para mahasiswi, kampus kita UIN Sunan Kalijaga adalah kampus tertua di antara perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia. Kampus ini sudah banyak melahirkan para tokoh, para bisnismen, para intelektual, para pemimpin, para pejabat, dan sekaligus juga banyak melahirkan para penggerak masyarakat yang aktif sebagai tokoh LSM, kiai, dan lain-lain. Nah, Anda sekarang sudah resmi menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Anda harus bangga dengan kampus ini, jangan merasa minder. Anda harus merasa nyaman di kampus ini, belajar dengan berbagai cara, dan Anda harus berjanji pada diri sendiri bahwa Anda akan menjadi orang yang lebih baik. Tentu saja Anda baru saja menyelesaikan pendidikan selevel SMA atau aliyah, baik itu di SMA berbagai macam jurusan ya, atau Anda baru saja menyelesaikan madrasah aliyah di pesantren. Sekarang Anda mempunyai suasana baru, yaitu menjadi mahasiswa. Itu adalah kesempatan yang luar biasa. Tidak semua pemuda dan pemudi di Indonesia mempunyai kesempatan seperti Anda. Anda harus hargai kesempatan itu. Anda harus isi kesempatan itu, sehingga Anda bisa menjadi lebih baik. Para mahasiswa, para mahasiswi, ini merupakan batu loncatan Anda setelah menjadi mahasiswa. Ada banyak tantangan, ada banyak kesempatan, dan itu terbuka bagi Anda. Nah, Anda sekarang bayangkan menjadi mahasiswa yang seperti apa ya? Anda sekarang bayangkan, apakah Anda ingin menjadi kutu buku, tidur di perpustakaan, mencari buku terus, membaca buku terus? Silakan. Apakah Anda ingin menjadi aktivis
membangun network, membangun jaringan ke sana kemari untuk kesempatan masa depan Anda, silakan. Ya, ini terbuka. Atau ini menjadi kesempatan bisnis Anda nanti. Anda akan berkarir sebagai bisnismen, silakan. Mungkin juga Anda membayangkan diri sebagai tokoh masyarakat nantinya atau sebagai pejabat, silakan. UIN Sunan Kalijaga membuka dan menjadi wadah Anda mewarnai diri sendiri sekaligus juga mewarnai kampus kita, ya. Dan nantinya Anda akan belajar. Belajar itu mungkin saya bagi dua, ya. Belajar di dalam kelas, belajar di luar kelas. Dan dua-duanya belajar. Belajar di dalam kelas tentu saja Anda bertemu dengan dosen, Anda bertemu dengan teman-teman Anda diberi tugas, kemudian Anda harus menyelesaikan, Anda ujian, Anda harus lulus, Anda dapat nilai. Dari situlah Anda mendapatkan indeks kumulatif penilaian, ya. Tetapi harus diingat, kuliah di universitas sudah tidak sama lagi dengan kuliah waktu SMA. Anda lebih mandiri, ya. Ingat, Anda itu sudah mandiri. Orang tua tidak ngawasi, tetapi Anda yang mengontrol diri sendiri. Maka belajar tidak hanya di kelas, tapi juga di luar kelas. Anda bergaul, mungkin Anda aktif di organisasi. Di sini UIN Sunan Kalijaga penuh dengan organisasi, silahkan Anda bergabung, ya. Organisasi ekstra, organisasi intra, teater, seni, atau latihan film, atau aktif di medsos, ya. Itu adalah pilihan. Latihan menulis dan lain-lain itu adalah pilihan. UIN Sunan Kalijaga itu mempunyai simbol. Begini simbolnya, tagline, kerennya tagline. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. UIN Sunan Kalijaga mendunia. Nah, tolong diingat-ingat, ya. Ini tagline kita. Artinya apa? UIN Sunan Kalijaga ini berusaha menyumbang sebisa mungkin untuk bangsa. Dan sumbangan kita apa? Anda semua. Kita ingin Anda menjadi aset bangsa. Anda nanti akan menjadi menteri. Anda nanti akan menjadi tokoh masyarakat. Anda nanti akan jadi dosen. Anda nanti akan jadi guru. Anda nanti akan jadi kiai. Anda nanti akan jadi bisnismen, konglomerat, dan lain-lain. Itulah sumbangan UIN Sunan Kalijaga. Jadi UIN Sunan Kalijaga saat ini berinvestasi berupa Anda semua. Ya, ingat, Anda adalah investasi kita, Anda adalah resource kita. Para dosen, para pegawai siap menjadi partner Anda dalam belajar. Dan ingat, belajar tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Anda berteman, Anda bergaul, membangun jaringan, itu juga belajar. Para mahasiswa, para mahasiswi, apa yang bisa Anda manfaatkan selama Anda menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga? Yang pertama tentu saja adalah perpustakaan. Perpustakaan ini terletak di kampus timur. Menyelesaikan tugas di perpustakaan, ingin menulis novel, cerpen, sedang patah hati Anda, siapa tahu di perpustakaan. Sambil menulis puisi patah hati. Anda sedang jatuh cinta, pergilah ke perpustakaan. Tulis puisi yang indah-indah, jatuh cinta dengan siapa Anda di perpustakaan. Tolong para mahasiswa, mahasiswi maksimalkan penggunaan perpustakaan. Baik itu layanan buku maupun layanan digital. Ya, perpustakaan kita sudah digital juga. Tolong Anda manfaatkan perpustakaan, pelajari, hafalkan apa yang bisa dimanfaatkan, ya. Silahkan Anda datang ke perpustakaan.
Yang kedua, tentu saja Anda punya kelas, ya. Anda punya kelas, Anda belajar dengan dosen, belajar bersama teman-teman. Tolong jaga relasi Anda dengan dosen dan juga dengan para mahasiswa yang lain, sehingga ilmu Anda akan berkah. Kalau Anda tidak baik-baik sama teman, tidak menjaga etika dengan dosen, maka ilmu Anda tidak berkah. Jadi baik-baiklah sama dosen, dan dosen itu saat ini mempunyai informasi yang banyak. Karir Anda ke depan, kesempatan-kesempatan Anda. Dosen punya jaringan-jaringan, juga dosen itu semuanya punya. Baik-baiklah sama dosen, dekati dosen, jangan ragu-ragu bertanya kalau Anda punya pertanyaan. Selama saya ngajar di UIN Sunan Kalijaga ini, rata-rata kelemahannya para mahasiswa saya itu tidak mau tanya, diem saja kalau tidak paham. Tolong Anda aktif bertanya pada dosen, minta informasi, minta keterangan buku. Kemudian yang belum jelas silahkan ditanyakan. Dan jangan ragu-ragu dengan para mahasiswa lain itu membentuk klub, membentuk kelompok untuk belajar bersama. Selain itu, apa yang Anda bisa manfaatkan? Organisasi ekstra. Ada banyak organisasi ekstra, ada PMI, HMI, IMM, kami, KMNU saya dengar juga sudah mulai ada. Kemudian ada banyak organisasi, ya. Dan Anda bisa belajar di organisasi itu, bisa berteman. Itu juga penting bagi karir Anda nanti pada suatu hari, ya. Ada juga organisasi intra. Tadi kan ekstra, ada senat. Kalau Anda hobinya pingpong, saya kebetulan hobinya pingpong. Anda bisa bertemu saya, pingpong dengan saya. Kalau Anda hobinya diving, Anda bisa ikut diving, renang. Anda bisa snorkeling juga. Anda bulu tangkis, bulu tangkis kebetulan kita belum punya lapangan. Tetapi kalau tenis sudah ada, pingpong sudah ada. Itu ada gedung pusat mahasiswa, kegiatan mahasiswa di dekat Sungai Gajah Wong. Tolong itu dirawat, Anda bisa aktif di sana, ya. Itu gedung itu dimanfaatkan. Aktif di mana lagi? Masjid, ya. Kita punya masjid yang kita namai laboratorium agama. Itu cukup luas itu masjid kita, ya. Emperannya luas, Anda bisa bergerombol melingkar, bisa belajar bersama. Ya kalau masa Covid begini ya jangan. Anda terpaksa harus daring, ya. Tetapi jangan lupa Anda harus bersama teman. Masjid kita cukup luas. Selama masa Covid ini kegiatannya agak mandek. Tapi nanti ketika Covid usai ya kita kegiatannya supaya normal lagi. Ya. Apalagi laboratorium. Ya. Saintek punya laboratorium ini. Tarbiyah juga punya laboratorium. Bisa Anda pelajari. Terus belajar apa lagi? Anda bisa belajar menulis. Sekaligus kalau sudah semesternya agak atas dikit, sudah ada mata kuliah metodologi, Anda bisa latihan riset bersama dosen. Makanya sangat penting Anda berbaik-baik sama dosen, karena dosen itu juga punya dana riset. Siapa tahu Anda diajak karena dianggap layak, sehingga nulis bareng. Keren kan? Nulis bareng sama dosen. Anda kenal, Anda harus baik-baik, Anda kunjungi rumahnya. Intinya Anda harus baik sama dosen, ya. Kemudian apalagi yang bisa Anda pelajari selama mahasiswa? Anda bisa menulis di koran. Nah, itu juga penting. UIN Sunan Kalijaga ini sangat terkenal dengan tradisinya menulis. Sebagai mahasiswa, Anda layak latihan nulis di koran. Nulis opini di Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Republika, Kompas, Detik. Silakan latihan menulis. Nggak perlu serius-serius, latihan puisi, menulis puisi, ya. Kalau jatuh cinta atau patah hati, nulis puisi dikirim, kan bagus juga itu. Nulis cerpen, ya banyak itu juga belajar. Nanti Anda membentuk jaringan. Jika Anda jurusannya saintek, itu adalah sebuah kesempatan. Saat ini dunia sedang berlomba-lomba soal sains, COVID. Apalagi yang perlu dipelajari saat ini dunia itu digital. Dunia digital, Anda ikuti itu, ada banyak itu portal-portal jurnal, portal-portal informasi ilmu pengetahuan, Anda eksplorasi.
Dan yang paling penting bagi saya, mahasiswa itu adalah watak mandiri. Jadi dari mahasiswa itu adalah latihan hidup yang sesungguhnya. Ya. Sangat penting bagi para mahasiswa dan para mahasiswi adalah akhlak atau etika. Jadi kalau Anda menuntut ilmu, Anda juga harus ingat etika ya. Berbuat baik, berhati bersih, tidak menyakiti teman, menyampaikan pendapat dengan santun, tidak setuju tetapi tidak menyakiti, itu sangat penting. Tapi ada beberapa etika yang saat ini sudah menjadi standar dunia. Pertama adalah etika keragaman. Anda harus menghargai keragaman. Iman, etnis, organisasi, ideologi, mazhab, Anda harus menghargai keragaman. Agama, tradisi, bahasa, budaya, juga sekaligus bersikap inklusif, bersikap fair, tidak memandang orang lain lebih rendah. Bagaimanapun juga, termasuk dengan orang-orang yang difabel, yang kurang beruntung ya. Kita punya pusat layanan PLD, pusat layanan difabel ada di kampus timur. Itu menandakan bahwa kita harus berakhlak pada orang-orang yang kurang beruntung, yang kebetulan mempunyai kekurangan ya, dan itu sudah takdir Tuhan. Baik itu tentang pendengaran, mata atau fisik yang lain, Anda harus memberi kesempatan yang sama. Jadi keragaman itu juga bersifat inklusif. Yang kedua, Anda harus mulai tanamkan proteksi pada yang lemah atau minoritas ya. Anda kalau merasa jadi muslim mayoritas, Anda harus mengasihi siapa yang pengikutnya sedikit. Kalau organisasi Anda adalah besar, Anda harus mengasihi yang organisasinya kecil. Jika masjid Anda adalah gagah perkasa, Anda harus melihat tempat ibadah apa yang kecil. Anda harus mengasihi, Anda harus melindungi. Itu adalah akhlak. Kemudian membela yang lemah. Ini juga akhlak. Jadi jangan hanya membela yang kuat, tapi yang lemah. Dan itu termasuk jangan sampai Anda melakukan bullying, yaitu memojokkan orang yang lemah. Tidak boleh itu ya. Anda harus menghargai semua orang ya. Bullying itu tidak boleh ya. Anda harus menghargai semuanya. Kemudian yang paling penting adalah kejujuran Anda. Harus Anda tanam mulai dari sekarang. Anda harus jujur pada diri sendiri, Anda harus jujur pada orang lain, Anda tidak boleh curang ya. Misalnya paper yang ditulis orang, Anda tidak boleh aku papernya sendiri. Kalau Anda mengutip pendapat orang lain, harus memberi keterangan. Membaca buku harus diterangkan bukunya siapa, jangan disembunyikan. Itu namanya plagiarisme atau plagiarisme. Itu tidak boleh. Jika Anda sudah berbuat curang, maka itu sulit obatnya. Ingat pesan proklamator kita Muhammad Hatta. Jika Anda itu bodoh, Anda bisa belajar jadi pintar. Tetapi jika Anda itu tidak jujur, akhlaknya sudah tidak benar, Anda sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau Anda nanti jadi tokoh bangsa, jadi pejabat, jadi orang penting, tokoh masyarakat, anggota parlemen, menteri dan lain-lain, harus diingat Anda harus jadi orang jujur. Tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan finansial, dan Anda mempunyai watak dedikasi. Jadi belajar itu tidak hanya hafalan, tidak hanya menguasai materi, tetapi akhlak, karakter building di dalam bahasa kita, ya, dan juga sikap kita, berbuat baik, tulus, hatinya bersih, itu juga penting untuk para mahasiswa. Anda boleh tidak setuju, tentu saja itu adalah latihan yang baik, tetapi harus sampaikan dengan cara baik, baik kepada teman maupun kepada dosen, ya. Jadi intinya kita harus maju, kita harus berkarya, kita harus mendunia. Bagi para mahasiswa yang ingin menjadi akademisi, ingin menjadi dosen, ingin kuliah S2, S3, dan nanti jadi ilmuwan, jangan lupa pelajari bahasa Inggris. Syukur-syukur Anda pelajari bahasa Perancis pada Jerman.
Tapi Anda harus punya standar. Kejar bahasa Inggris, latihan bahasa Inggris, membaca, mendengar, berbicara. Anda harus latihan karena itulah kunci dari dunia. Terutama jika Anda ingin menjadi akademisi, Anda harus belajar bahasa Inggris. Tidak bisa tidak, itu wajib itu ya. Setelah itu belajar bahasa yang lain. Saya kira sebagai rektor, saya sangat senang Anda menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Saya berharap Anda sukses. Jika Anda sukses, UIN Sunan Kalijaga sukses. Jika Anda bahagia, UIN Sunan Kalijaga bahagia. Jika Anda bersedih, UIN juga bersedih. Jadi intinya, jangan lupa olahraga, makan, jangan banyak bergadang, ya, sehat-sehat selalu dan bahagia. Yang penting Anda itu belajar, bahagia, semangat, dan kita semua ikut mendukung. Mari kita ucapkan bersama-sama tagline kita. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.